Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermelinda ingin mempresentasikan hasil materi saya. Yang pertama, bagian A, individu dan masyarakat industri. Dalam masyarakat industri biasanya terdapat spesialisasi pekerjaan. Terbentuknya spesialisasi pekerjaan tersebut disebabkan oleh semakin kompleks dan rumitnya bidang-bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. Kepentingan industri berbeda dengan kepentingan masyarakat, di mana kepentingan masing-masing individu berbeda-beda. Kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan individu, karena ketika menjadi anggota masyarakat kita harus selalu untuk mendefinisikan sebagai tujuan masyarakat, bukan sebagai tujuan individu lagi. Bagian B, struktur sosialisasi masyarakat industri. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, struktur sosialisasi merupakan susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur masyarakat sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kelompok, kelas sosial, nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial. Parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur sosial. Yang pertama, parameter graduated atau berjenjang, meliputi antara lain kekuasaan, keturunan atau kasta, tingkat pendidikan, kekayaan, usia, dan sebagainya. Yang kedua, parameter nominal tidak berjenjang, yaitu meliputi suku, bangsa, ras, golongan atau kelompok, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Konfigurasi atau pemilahan struktur sosial berdasarkan parameter graduat disebut stratifikasi sosial, atau diferensiasi rank atau tingkatan. Sedangkan konfigurasi pemilahan struktur sosial berdasarkan parameter nominal disebut diferensiasi sosial atau diferensiasi fungsi dan sistem kostum atau adat. Berdasarkan keahlian dalam pekerjaan dapat disusun stratifikasi sosial sebagai berikut. Bagian A, yang pertama itu golongan elit, yaitu meliputi orang-orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan atau pekerjaan yang sangat dihargai, atau seperti konglomerat pejabat tinggi negara serta para pemimpin tertinggi parpol dan ormas. Yang kedua itu golongan profesional, yaitu para ahli di bidangnya masing-masing, yaitu yang berpendidikan setara sarjana, yang memiliki ijazah dan bergelar. Yang ketiga itu golongan semi profesional, yaitu meliputi para pegawai kantor, pedagang, teknisi yang berpendidikan menengah dan setara diploma. Keempat, golongan skill, yaitu tenaga terampil, meliputi orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanis, teknisi, dan kopstar. Dan bagian kelima itu golongan semi skill, yaitu semi terampil, misalnya buruh pabrik, pelayan toko, dan pelayan restoran. Bagian keenam itu golongan unskill atau tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik, misalnya pembantu rumah tangga, tukang kebun, pegawai kebersihan jalan, dan pedagang asonan. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu varian-varian dalam masyarakat industri. Salah satunya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pemilahan struktur sosial menggunakan parameter berjenjang dan parameter nominal, sehingga dapat menghasilkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Nah, adapun kriteria yang menyangkut dalam stratifikasi sosial di sini ada tiga, yaitu kriteria sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Weber, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial itu anggota-anggota masyarakatnya dapat digolongkan secara vertikal berdasarkan atas ukuran kehormatan, sehingga ada beberapa dari masyarakat yang dihormati atau disegani, ada yang dianggap biasa-biasa saja, dan ada pula yang dihina atau direndahkan. Nah, penempatan anggota masyarakat dalam stratifikasi sosial yang dapat digolongkan ke dalam kriteria sosial ini ada beberapa, yaitu yang pertama profesi. Profesi di sini yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian dalam pelaksanaannya, misalnya yaitu dokter, guru, jaksa, hakim, dan sebagainya. Orang-orang yang menyandang profesi-profesi tersebut dianggap ke dalam kelas profesional. Di samping itu ada pula yang
digolongkan ke dalam kelas rendah atau bawah, seperti tenaga yang digolongkan ke dalamnya itu tenaga terampil dan tenaga tidak terampil. Yang kedua yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud di sini dilihat berdasarkan gengsinya. Pekerjaan dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pekerjaan kera putih dan pekerjaan kera biru. Pekerjaan kera putih lebih menuntut ke dalam penggunaan pikiran atau daya intelektual, sedangkan pekerjaan kera biru di sini lebih menggunakan energi atau keahlian, kekuatan fisik. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan di sini dimaksud sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi akan menempati kelas teratas dalam stratifikasi sosial, seperti misal S3 itu dipandang lebih tinggi dari S2, S1, dan yang ke bawah-bawahnya, terutama apalagi pada masyarakat yang tidak berpendidikan. Nah, poin yang keempat yaitu keturunan. Keturunan di sini berupa raja atau bangsawan dalam masyarakat dipandang lebih tinggi kedudukannya, bahkan pada masyarakat feodal itu hampir tidak ada pengakuan terhadap simbol-simbol yang berasal dari luar istana. Keempat yaitu keturunan. Keturunan raja atau bangsawan dalam masyarakat dipandang lebih tinggi kedudukannya dari masyarakat biasa, meskipun pada zaman sekarang berdasarkan berkembangnya waktu itu keturunan itu sudah tidak terlalu dianggap penting lagi. Kelima yaitu kasta. Pemilihan anggota masyarakat yang dikenal pada masyarakat Hinduisme, masyarakat menjadikan kasta-kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Itu stratifikasi sosial berdasarkan kelas ekonomi. Berdasarkan kriteria ekonomi yang digunakan sebagai dasar strata sosial di sini dapat meliputi penghasilan dan pemilikan atau kekayaan. Apabila dipilih berdasarkan kriteria ekonomi, maka masyarakat terdiri atas kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza, pemateri dari kelompok 8, ingin memaparkan konflik sosial masyarakat industri. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu confligere, yang berarti saling memukul. Sedangkan sosiologi memandang konflik adalah sebuah proses sosial dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi dengan perbedaan-perbedaan individu yang dibawa ke dalam interaksi, seperti perbedaan ciri fisik, pengetahuan, kepandaian, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Hubungan konflik dalam industri adalah dianggap sebagai pembenturan pemikiran dalam pengelolaan, yaitu ketua dengan para anggotanya dalam dunia industri, di mana menimbulkan percekcokan yang mengakibatkan terjadinya tindakan penggugat, baik itu dari pihak atasan maupun bawahan. Perselisihan ini pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pemilik maupun pekerja. Pemilik perusahaan memandang dirinya sebagai pemodal, sehingga menonjolkan kesempatan untuk bekerja, dan mereka lebih menonjolkan kekuasaan serta keinginan. Dalam keadaan seperti inilah, maka pihak yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau disebut pemilik, yang mendominasi pihak lainnya seperti pekerja. Terima kasih. Saya Sulistiari dari kelompok 8 akan memaparkan sedikit materi kelima, yaitu mobilitas sosial masyarakat industri.
Seperti yang kita ketahui, mobilitas dalam bahasa Inggris yaitu mobilis yang artinya bergerak atau berpindah. Jadi mobilitas sosial adalah perubahan posisi atau kedudukan orang dalam struktur sosial, seperti dari satu kelompok atau golongan ke kelompok atau golongan lainnya. Dalam arah perpindahan, mobilitas sosial terbagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Kedua yaitu mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari satu kelompok ke kelompok lainnya yang tidak sederajat.